Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil faulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa murabbina wa qurrati a'yunina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Faya ayyuhal ikhwah, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wala amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratil mukarram, para alim, para kiai, para ustad, ustadzah ingkang kita dereki mauidhah hasanahipun. Yang terhormat Ketua beserta jajaran pengurus Yayasan Subulus Salam Nusantara, yang mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah beri kekuatan istiqomah untuk terus membangun umat manusia, berkiprah agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para ustadz, ustadzah, para pengasuh Pondok Tahfidzul Quran ya bisa, yang mudah-mudahan diberi kekuatan istiqomah, sabar, membina, mengarahkan, membimbing putra-putri anak bangsa ini, para kader-kader umat yang kelak akan membela Islam dan kaum muslimin. Tak lupa para bapak, para ibu, hadirin hadirat, para pegiat pecinta ilmu, majelis taklim Jumat sore, yang mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, para santriwan, santriwati, para generasi harapan yang mudah-mudahan diberi kerasan betah dalam thalabul ilmi. Mari kita bersama-sama untuk hadirkan hati di hari yang luar biasa, hari terbaik dari hari-hari Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita, masih Allah beri waktu kepada kita untuk bisa menambah amal kebaikan,
amal soleh. Sore hari ini kita bisa ziarah, bisa berkunjung, bisa silaturahmi, bisa hadir mengikuti kegiatan rutin kajian sore, kajian Jumat sore. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan zahirah wa batinah. Allahumma amin. Alhamdulillah ini Pak Naning yo rawuh ini. Alhamdulillah. Biasanya sibuk gitu. Syukur bisa rawuh. Kangen ya udah beberapa saat enggak ketemu. Alhamdulillah para Bapak Ibu, sore hari ini kita akan mengkaji tentang waktu. Ketika waktu enggak terasa, begitu cepat kita rasakan. Ini menjadi pertanda bahwa dunia sudah tua. Dunia sudah tua, tandanya waktu tak terasa. Kalau yang sudah tua, kalau manusia yang sudah sepuh, sudah tua, tandanya apa? Dahar wis ora akeh, nggih. Ini kalau sudah sepuh itu. Dahar mboten kados rumiyin, sare mboten kados rumiyin. Kan gitu. Termasuk maaf-maaf sudah meninggalkan dunia hitam. Rambutnya sudah putih. Maksudnya rambut sudah putih. Ya. Termasuk juga tulang-tulang sudah mulai rapuh. Ini tanda usia kita, usia pribadi-pribadi kita sebagai manusia. Allah beri tanda itu supaya kita ini memikirkan, supaya kita zikir, supaya kita ingat. Allah melalui lisan Rasulnya juga mengingatkan ada tanda-tanda tuanya dunia. Termasuk di dalamnya adalah kita rasakan waktu yang tak terasa. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun Samsiah 2023 Desember. Sekarang tanggal berapa ini? Saya lupa saya. 14. Oh 15. Pertengahan bulan. Sebentar lagi kita akan masuki tahun 2024. Setahun tak terasa. Kita evaluasi, kita muhasabah. Setahun itu kita sudah berbuat apa? Setahun ini kita tambah apa? Kalau tambah usia, tambah umur pasti. Nah begitu. Tambah ilmu. Bagaimana tambah ilmu? Coba yang lalu saya menyampaikan materi apa? Selapan atau lebih lah. Kenapa Bapak Ibu? Kemutan. Materi apa? Atau temanya? Lupa ya? Saya sendiri lupa masalahnya. Begitu. Apa yang kita bahas ya bulan lalu ya gitu. Karena selapan atau mungkin berapa lupa, 35 hari lebih mungkin. Inilah kita harus evaluasi kalau ayat Al-Quran ngendika A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kiambak niku Bapak Ibu kapurih emut peristiwa-peristiwa sebelum ini untuk apa? Untuk yang akan datang. Apa yang sudah kita hasilkan dalam 1 tahun? Amal soleh apa yang sudah kita amalkan di tahun-tahun kemarin? Sementara dalam hadis Bapak Ibu saya bacakan ini dari hadis Abu Hurairah. Riwayatnya riwayat Bukhari. Aku cukup panjang hadis ini. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
ya taqarrabuz zaman wa yankusul amal wa yulqasyuh wa tadhhirul fitan wa yakthurul harj. Qalu ya Rasulullah ayyamal huwal al-qatlu. Hadis ini menerangkan kepada kita untuk kita mengevaluasi diri. Yang pertama, Rasul menyampaikan asratus sa'ah, tanda akan datangnya hari kiamat. Satu, Rasul sebutkan dalam hadis Bukhari ini, ya taqarrabu zaman, waktu terasa dekat, cepat atau ringkas. Nanti dalam hadis Ahmad disebutkan lebih detail, di mana hatta yataqarraba zaman la taqumus sa'ah hatta yataqarraba zaman. Disebutkan di sana karena 1 tahun terasa 1 bulan. 1 bulan terasa 1 pekan. Kalau Jumu'ati dalam hadis itu. 1 pekan terasa 1 hari. 1 hari terasa 1 jam. 1 jam kata Rasul dalam riwayat Imam Ahmad, 1 jam seperti kedipan mata. Ini begitu sudah sering mungkin kita rasakan bersama. Begitu akrab maksud saya. Waktu begitu cepat. Mungkin anak-anak teringat awal masuk ke pondok ini. Tak terasa sudah 1/2 tahun. Tak terasa sudah 1,5 tahun. Ada yang 2,5 tahun dan seterusnya. Ingat waktu datang. Ketika itu mungkin ada yang nangis. Ada yang nangis? Ada ya? Ada. Ada yang awal-awal ditinggal orang tuanya mungkin ya agak sedikit merebes mili. Ternyata waktu begitu cepat. Hari ini sudah berjalan 1/2 tahun. Itu ya. Ada yang sudah 1,5 tahun, ada yang 2,5 tahun. Begitu cepat waktu. Nanti kita kaji kenapa waktu begitu cepat. Karena ada beberapa keterangan para ulama. Gitu. Yang kedua, ya taqarrabu zaman. Yang kedua, wayang kusul amal. Kata Rasul, tanda-tanda akan datangnya kiamat itu adalah sedikitnya amal soleh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita sedikit beramal soleh. Kayaknya enggak beramal apa-apa kok sudah sore. Kita mengerjakan sesuatu yang kurang bermanfaat. Wa yang kusul amal. Belum ada nilai yang kita kerjakan. Dari waktu pagi sampai duhur begitu cepat. Duhur sampai asar begitu cepat. Asar sampai maghrib pun begitu cepat. Ini pun sudah diterangkan oleh Nabi. Waktu kita di dalam mengisi kegiatan sedikit beramal soleh. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika beramal soleh, itu memang kita terasa lama. Makanya kalau untuk beramal soleh terasa lama. Kalau untuk beramal yang tidak soleh cepat. Itu begitu diterangkan. Coba Bapak Ibu, kita deres baca Quran 1/2 jam. Apalagi 1 jam. Lama itu 1 jam itu. Baca Al-Quran 1 jam itu lama itu kalau bagi Bapak Ibu. Kalau anak-anak biasa itu. Kan memang hari-hari penuh dengan Al-Quran.
Kita setengah jam baca, kalau sudah lancar itu sudah dapat 1 juz. Itu terasa lama. Mungkin yang baru dapat 5 lembar itu dibuka lagi dihitung. Tadi sudah dapat berapa ya gitu. Padahal ya belum dapat 1 juz, serasa begitu lama. Coba kalau untuk kegiatan yang lain. Kegiatan yang bukan baca Quran. Mboten maca Quran, ning maca tangga ngono jajal. Bu, nek kira-kira maca tangga niku rasane sedirit napa suwi? Ini beda sekali. Baca Quran terasa lama. Karena memang kita jauh dari, kalau nanti para ulama menerangkan, karena jauhnya dari keberkahan. Jauhnya dari keberkahan. Saya pakai sal Palestina untuk selalu mengingat saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa? Sangat beda dengan saudara-saudara kita di Palestina dalam hal kedekatannya dengan kalamullah Al-Quran. Ini yang mereka merasa luar biasa, hari-hari mereka penuh dengan amal. Kita mengikuti berita-berita para dokter itu ketika mereka beristirahat, ngopeni pasien, istirahat mereka lantunan ayat-ayat Al-Quran yang ia isi waktu itu. Yang ia baca itu lantunan ayat. Enggak ada rengeng-rengeng uyon-uyon. Gitu ya. Nek bahasa kita uyon-uyon. Kalau enggak uyon-uyon ya cucak rawa, kalau sewu kutro ya. Hari-hari mereka Al-Quran. Ketika mereka disuruh pindah dari Gaza Utara ke Gaza Selatan yang lebih aman, itu apa jawab mereka? Dokter-dokter, karena inilah saya belajar ilmu kedokteran, gitu. Karena untuk ngopeni pasien ini, gitu, saya belajar ilmu kedokteran. Tidak mungkin saya tinggalkan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, dokter-dokter di sana ketika kita mendengar beritanya, makan itu hanya makan siang. Makan sore enggak ada, makan malam enggak ada, makan pagi enggak ada. Pagi dan sore hanya sekedar cemilan. Makan hanya siang saja. Ini dokter. Yang kalau di negeri ini ya, di tempat kita dokter itu punya kedudukan, punya status sosial yang lebih daripada yang lain. Bahkan dokter ketika datang ke suatu lembaga rumah sakit atau apa gitu, berani, saya kira-kira mau digaji berapa, berani. Karena dokter spesial. Di sana bukan untuk itu Bapak Ibu. Hari-hari mereka diisi dengan amal solih. Amal solih. Surga, surga, surga. Di tempat kita kenapa waktu itu begitu cepat? Karena pikiran kita baten gitu loh. Keuntungan. Yang dipikir ini dunia. Sehingga buka toko, tindak peken misalnya, atau mungkin ke mana? Ke sawah atau ke peternakannya. Ada target-target yang sifatnya dunia sehingga terasa waktu begitu cepat. Itu yang diterangkan oleh para ulama. Kenapa? Karena ambisi manusia kepada dunia. Karena semangat manusia untuk menggapai dunia. Itulah yang membuat kita terasa waktu begitu cepat. Ulama Timur Tengah namanya Majid Al-Kailani. Ini beliau sampai merinci waktu demi waktu, masa demi masa. Zaman Nabi, para ikhwah sekalian, oleh beliau disebut Nabi kita, baginda Rasul. Ya,
Baginda Rasul dan para sahabat, baginda Rasul dan para sahabat itu oleh beliau disebut sebagai namanya zamanun salimun, waktu yang sehat. Gitu. Waktu itu kalau beliau mengatakan ada 3. Waktu yang sehat, salimun. Waktu yang sakit, maridun. Dan waktu yang meninggal, mati, mayyitun. Bagaimana beliau merinci waktu-waktu ini? Waktu yang pertama disebut salimun, waktu zaman yang sehat. Yang zaman yang sehat itu, Bapak Ibu sekalian, itu ada pada zaman baginda Rasul. Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 masa. Dan Rasul berkata, bersabda dalam hadis, khairul kuruni korni. Tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Rasul bersabda, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah masaku, zamanku. Zaman Rasul masih hidup, ini sahabat, bersama sahabat. Tsummal ladina yalunahum, kemudian masa sesudahnya kedua. Tsummal ladina yalunahum, kemudian masa sesudahnya masa ketiga. Masa terbaik adalah 300 tahun kira-kira. Ini masa paling penuh berkah. Sahabat masih bertemu Nabi. Definisi sahabat itu orang yang beriman kepada Nabi, bertemu Nabi, meninggal masih dalam keadaan beriman. Ini namanya sahabat. Tabiin, orang yang bertemu sahabat, tidak bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan beriman. Tabiut tabiin, itu orang yang tidak bertemu Nabi, tidak bertemu sahabat, tapi bertemu dengan tabiin, beriman kepada Nabi, meninggal masih dalam keadaan beriman. Inilah yang benar disebut 3 kurun, 3 generasi terbaik. Saat itu para bapak, para ibu, anak-anak sekalian, ukuran kemuliaan, ukuran orang dimuliakan dan dihargai karena ketakwaan, karena keimanan. Maka saat itu orang dimuliakan karena keimanannya, orang dimuliakan karena ketakwaannya. Masa yang berikutnya adalah kondisi maridun, kondisi yang sakit. Kondisi yang sakit inilah masa yang sudah mulai menurun hingga nanti akhir zaman. Bagaimana beliau menerangkan masa yang sakit, maridun, ukuran kemuliaan, ukuran dihargai atau tidaknya seseorang bukan karena agama, bukan karena ilmu, tapi karena kekuasaan. Atau orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Orang yang dimuliakan itu karena dia berkuasa atau dia dekat dengan orang yang berkuasa. Itulah ukuran saat itu. Maka kemudian yang di dalam hadis itu nanti disebut sebagai mulkan adon. Saya sebutkan di beberapa, sebentar ini biar saya nggak salah. Ini saya itu membuat slide 23 slide ini. Aduh, di mana nih letaknya, lupa. Nah, inilah manusia-manusia di zaman itu terkena penyakit wahan. Apa wahan? Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut.
Ini terjemah yang mungkin secara umum. Aslinya wahan itu lemah. Wahan itu lemah makna aslinya. Para sahabat sampai menanyakan kepada Rasul, apa yang dimaksud wahan? Padahal para sahabat itu ahli bahasa. Sahabat itu tahu wahan itu artinya lemah. Tetapi kenapa sahabat menanyakan apa maksud al-wahannya itu? Ini untuk mendapatkan ilmu dan mengajarkan ilmu kepada generasi berikutnya. Maka Rasul kemudian bersabda tentang wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Orang kalau sudah cinta dunia, maka yang terjadi ra'su kulli khoti'ah. Itu adalah puncak apa bahasanya? Ya, bahasa yang pas ini kan apa? Penyebab itu, penyebab segala kesalahan. Hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah, gitu loh bahasanya itu. Jadi yang namanya cinta dunia itu sababiyahnya segala kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan, baik kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja, itu dimulai karena cintanya manusia kepada dunia. Inilah cinta dunia ini yang menjadikan manusia begitu merasa bahwa waktu terasa dekat. Begitulah yang terjadi. Ini sudah Desember, besok sudah Januari, besok sudah Februari. Februari tanggal 14 2024. Sudah hampir nyaris kepemimpinan harus bergeser. Ternyata satu periode begitu cepat. Terasa cepat. Ternyata 2 periode begitu cepat. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang disebutkan oleh para ulama kenapa ambisius manusia kepada dunia. Ketika sudah ambisi pada dunia, dia tidak lagi melihat hak batil, baik, buruk, benar, salah. Yang penting dapat. Tidak mengenal aturan, bahkan aturan bisa dirubah. Menurut Wudle mriko ora dhewe kok. Ini yang terjadi. Ya kan begitu. Orang membuat aturan dirubah aturannya sendiri. Ya sebetulnya aturan sudah paten sudah baik dirubah. Begitu yang terjadi. Kenapa? Karena cintanya kepada kekuasaan itu. Kekuasaan ini menjadikan harta pun dihabiskan untuk mencari kekuasaan. Berapapun harta dikeluarkan agar mempunyai kekuasaan. Nanti 2024 bulan Februari mungkin akan banyak dum-duman. Siap-siap. Kenapa Bapak Ibu? Ini yang sudah punya sudah siap-siap, dana sudah dikumpulkan. Kalau Ustadz Abdus Somad mengatakan serangan fajar. Begitulah ya, serangan fajar. Maka orang yang sudah mendapatkan serangan fajar linglung. Tidak tahu arah barat selatan, timur utara, tidak tahu mana benar mana salah. Setelah melihat duit warna merah, kira-kira begitu. Akhirnya falsafah filosofinya maju tak gentar membela yang membayar. Begitulah terjadi nanti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kondisi ke sana, begitu nanti kita akan merasakan itu. Mau berangkat ke TPS itu kan,
Maka kita nasihatkan ketika berangkat ke TPS perutnya kenyang dulu. Itu ya. Setelah nanti berangkat kok diampirkan, apa diampirkan itu ya? Dipinarakkan gitu. Kemudian mampir biasanya di katuran dahar, katuran ngunjuk. Wis dahar ngunjuk tambah sangu. Niki sangu dateng TPS. TPS ART mang sangoni barang. Itulah yang terjadi nanti. Maka orang-orang akan terus mengejar kekuasaan dengan harta seberapapun dikeluarkan. Maka pasca 2024 bulan Februari mungkin nanti RSJ cukup penuh. Kenapa? Karena sudah berbagi ke dusun-dusun, ke RT-RT, ke desa-desa. Sampai hari H ternyata jumlahnya tidak memenuhi syarat. Akhirnya keluar dari rumah kemudian pakai katok cekak. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana mungkin begitu. Kenapa? Mumet. Harta sekian sudah keluar. Bondo donyo sekian sudah hilang. Ternyata tidak jadi. Begitu. Akhirnya cumleng mumet. Kenapa? Itulah mungkin bermula dari hubud ya. Cinta dunia, gitu ya. Ini kalau bahasa Rasul mengatakan ini masa namanya mulkan adon, kerajaan-kerajaan, gitu ya, diktator, gitu ya. Juga disebut sebagai masa-masa kerajaan yang menggigit. Saya baca itu ada juga yang disebut mulkan jabariyin. Mulkan Jabariyah, ya, kerajaan yang diktator, yang bengis. Inilah yang disebut sebagai masa maridun. Masa maridun. Ya. Kalau dulu zaman Nabi sebaik-baik masa berikutnya masa yang sudah sakit. Nanti ukurannya bukan lagi agama, ukurannya bukan lagi akhlak, moral, bukan. Tetapi ukurannya adalah ketika seseorang punya kedudukan dan kekuasaan. Maka waktu akan terasa cepat karena ternyata satu periode belum bisa untuk nutup. Belum terpenuhi untuk kemudian menggantikan yang selama ini telah dikeluarkan. Ini ikhwas sekalian nasihat. Nasihat dari para ulama. Karena keberkahan diangkat, munculnya banyak kemaksiatan. Maksiat di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Setiap orang bisa berbuat zalim. Rakyat bisa berbuat zalim, penguasa pun bisa berbuat zalim. Kesempatan, waktu, kekuatan, kesempatannya penuh bisa untuk melakukan kezaliman. Yang di sawah pun bisa berlaku zalim. Yang di pasar pun bisa berlaku zalim. Yang di kantor pun bisa berlaku zalim. Kejujuran hilang di atas permukaan. Inilah yang nanti oleh Rasul disebutkan kondisi ini akan semakin parah sampai nanti munculnya yang namanya zaman yang mayyitun. Zaman yang sudah meninggal dunia. Saat itu kondisi sudah sangat rusak. Semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Sudah tidak ada lagi kebaikan. Ini masa akhir. Namun sebelumnya akan ada kepemimpinan yang sudah disebutkan oleh Rasul dalam hadis bahwa nanti akan ada kepemimpinan akhir khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah terakhir. Walaupun sebelumnya
munculnya kedoliman di mana-mana. Disinilah munculnya seorang pemimpin yang oleh Rasul disebut namanya sama dengan namaku. Yuwati usmuhu ismi, wasmu abihi ismu abi. Namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Jadi namanya Muhammad. Bapaknya namanya Abdullah. Siapa? Beliau inilah yang kemudian punya gelar, punya paraban. Bahasa kita paraban. Parabannya Imam Mahdi. Mahdi itu dari kata huda. Huda itu artinya petunjuk. Imam itu pemimpin. Imam Mahdi maknanya pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Kenapa dia diberi gelar pemimpin yang mendapatkan petunjuk? Karena beliau diberi petunjuk oleh Allah hanya dalam 1 malam saja. Setelah itu beliau menjadi ahli dalam segala hal. Beliau ahli dalam banyak hal. Ahli tata negara, ahli ekonomi, ahli peperangan, semua beliau mampu. Allah install hanya dalam 1 malam saja. Muhammad bin Abdillah menjadi ahli dalam segalanya. Di tengah-tengah manusia yang rusak. Rusak ukhuwahnya, rusak akhlaknya, rusak moralnya, rusak pemikiran-pemikirannya. Tak terkecuali rusak ukhuwah yang hari ini sudah kita rasakan. Umat Islam sulit untuk bersatu. Umat Islam sulit untuk cinta, saling mencinta. Umat Islam sulit untuk bersama, akrab dalam berjuang berat. Hari ini ukhuwah pun terkoyak. Bapak Ibu, hanya berbeda majelis taklim saja sekarang sudah seperti lawan. Hanya berbeda masjid saja sudah seperti lawan. Ini rusaknya ukhuwah. Berbeda ustadz saja sudah nggak mau ngaji. Karena ustadznya beda. Kalau ustadz sama ustadzah beda, ya memang beda. Kalau ustadz sama ustadzah beda. Tapi ini ustadz sama-sama ustadz, ustadzah sama ustadzah, tidak mau ngaji karena beda kiai, karena beda mubalik, karena beda ustadz. Ini pun rusak ukhuwah. 1 masjid sama-sama sholat jamaah, sudah tidak ada rasa cinta sesama mereka. 1 masjid tidak ada keakraban di antara mereka. Sepertinya mereka bukan saudara. Tak terkecuali hari ini Bapak Ibu, tentang pertempuran peperangan antara Palestina dengan Israel. Ternyata dengan perangnya Palestina dengan Israel pun akhirnya muncul pembeda, Yaumal Furqal Jam'an. Jadi pembeda semakin kentara. Mana pembela Musa, mana pembela Fir'aun. Mana pembela Abu Bakar, mana pembela Abu Jahal. Mana pendukung Palestina, mana pendukung Israel. Hatta ustadz itu. Hatta kiai, hatta ustadz mubalik. Mana ustadz yang mendukung Palestina dan mana ustadz yang mendukung Israel. Hatta negara pun demikian. Negara juga begitu. Mana negara yang ngateke memperhatikan Palestina dan yang sama sekali tidak memperhatikan Palestina. Alhamdulillah kita dengan teman-teman, saya mendapatkan share terakhir ini hari Rabu kemarin. Jawa Tengah peduli Palestina sudah 17 miliar 375 juta 982 ribu.
Ini yang dari Indonesia, dari kita, dari teman-teman se-Jawa Tengah sudah terkumpul 17 miliar 375 juta 982 ribu. Temanggung sekitar 600 berapa ini? Yang lewat teman-teman kita ini ada Temanggung 622 juta. Temanggung 622 juta untuk Palestina. Mana yang peduli, mana yang tidak akan tambah. Alhamdulillah beberapa titik kami ngaji tetap selalu menyinggung Palestina. Bahkan kemarin saya di Tretep itu membawa sal ini sampai 20-an sal. Kami sampaikan siapa yang infak untuk Palestina 500.000 kasih kenang-kenangan 1 sal. Wah, langsung alhamdulillah di atas 20 habis sampai sal saya berikan karena kehabisan sal. Teman-teman di Medadan juga begitu, ada Pak Bakir tadi ya di situ, teman-teman di sana juga kemarin saya bawa 10 sal malah 13 akhirnya habis. Pokoknya 1 sal 500.000. Kenapa kita mesti memperhatikan Palestina ikhwas sekalian? Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan yang namanya pembuktian iman. Kita bukan membantu, kita bukan menolong. Seolah-olah kalau membantu menolong itu kita lebih baik, seolah-olah. Padahal kondisi Palestina, keimanan, ketabahan, ketakwaan mereka lebih baik daripada kita. Ketabahan mereka luar biasa. Kedekatan mereka kepada Allah luar biasa. Hari-hari mereka dekat dengan Al-Quran. Sampai ketika kita mengikuti informasi dari Bang Onim itu, ternyata untuk bisa masuk menjadi tentara Hamas, Brigadir Izzuddin Al-Qassam itu minimal harus hafal 17 juz untuk bisa jadi tentara. Kalau sudah hafal 30 juz itu perang di depan sendiri. Jadi yang paling depan, front paling ngarep dhewe niku sing apalan Qur'ane wis 30 juz. Nek juz 30 masa ya iya. Begitu Masya Allah. Mereka luar biasa. 30 juz di depan, kenapa? Ini Bapak Ibu sekalian rahasianya begini. Hamas itu ketika melihat kanan kiri, baik Arab atau non Arab, dunia Arab atau non Arab, tidak ada yang membantu. Akhirnya dalam keyakinan mereka, kalau manusia sudah tidak membantu, kalau manusia sudah tidak ada yang memperhatikan, maka kita minta pertolongan yang menciptakan manusia. Begitulah akhir mereka mupus. Minta tolong yang menciptakan manusia. Berarti usahanya agar ditolong oleh Allah, berdekat-dekatan kepada Allah. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan mendekatkan diri kepada Allah yang paling cepat adalah dengan berinteraksi dengan kalamnya Allah. Maka anak-anak pondok tahfidz ya bisa tekuni itu Al-Quran. Nikmati itu Al-Quran. Mumpung masih diberi waktu, masih anak-anak. Besok kalau dewasa, kalau jadi orang tua sudah kulino dengan Al-Quran. Nikmati itu. Ini tentara Hamas, hari-hari mereka hangat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau orang yang dekat dengan Al-Quran pasti ditolong oleh Allah. Maka ketika pertempuran diletakkan paling depan supaya apa? Menggapai pertolongan Allah. Tidak mungkin Allah gak menolong hamba-hambanya yang soleh. Yang hafalannya 30 juz, yang ketika menuju pertempuran mereka harus duduk dalam satu majelis, khatamkan Al-Quran, baru berangkat ke medan perang. Maka Abu Ubaidah selaku jubirnya
Brigadi Izzuddin Al-Qassam menerangkan, Palestina kata beliau tidak akan merdeka tanpa Al-Quran. Maka sekarang luar biasa, anak-anak kecil mereka pun harapan mereka Al-Quran, Al-Quran dan syahid, syuhada. Inilah yang kelak Bapak Ibu, kelak akan menjemput, bukan menunggu. Nunggu niku tanpa usaha. Jemput munculnya kepemimpinan akhir dunia. Yang namanya Muhammad bin Abdillah itu akan didukung model-model tentara model itu. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Beliaulah yang nanti akan punya pasukan-pasukannya yang luar biasa. Dan kekhilafahan terakhir akan muncul di Palestina. Maka kita selalu ingat dengan Palestina. Hari-hari kita doakan untuk Palestina. Ada 3D 1B untuk Palestina. 3D pertama doa. 3D kedua dakwah. Dakwah ini maknanya terangkan, informasikan, kabarkan tentang Palestina. Kabarkan kebiadaban Zionis Israel, dakwah. Dan yang ketiga donasi. Donasi. Gitu. Kirim ke negeri Palestina sebagian harta kita. Harapannya nanti tercatat di akhirat sebagian harta kita ada yang teralamatkan, teralokasikan ke negeri yang Allah akan kirim pemimpin di akhir zaman. Dan yang keempat adalah B, boykot. Boykot produk-produk yang mendukung Zionis Israel. Dengan mendukung Zionis Israel itu mereka ternyata betul-betul membantu. Dengan cara apa mereka? Berdagang. Kita beli ini itu perabotan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, ternyata itu labanya dipergunakan untuk menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu, berbeda antara di sana dengan di sini. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Palestina itu ada 5 ayat dari 4 surat. Surat Al-Isra, surat Al-A'raf, surat Al-Anbiya dan surat Saba. 4 surat 5 ayat. Allah terangkan tentang negeri itu dengan negeri yang berkah. Negeri yang berkah yang mungkin kita hafal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil aqsal ladzi minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulah. Barokna haulah. Dari 5 kata barokna berbedanya surat Al-Isra. Alladzi barokna haulah. Yang 4 allati barokna fiha. Negeri yang penuh keberkahan. Di negeri itulah Allah terangkan keberkahan. Kita yang ada di negeri yang jauh ini, maka tadi kenapa waktu begitu cepat? Karena waktu-waktunya sudah diangkat keberkahannya oleh Allah. Begitu. Sehingga waktu begitu terasa, tidak terasa kok sudah hari Jumat lagi. Tidak terasa ternyata harus bertemu dengan 2024. Hampir kita akan bertemu dengan tahun baru, tahun 2024. Itulah kenapa kemudian kita terasa begitu cepat. Karena isi hari-hari bukan untuk sesuatu yang kebaikan. Ada kemubadiran, ada hal-hal yang tidak punya nilai, baik nilai dunia maupun nilai akhirat. Itu ikhwas sekalian. Jadi yang ketiga, tadi belum saya sampaikan yang namanya kematian. Masa ini, di masa ini manusia memburu harta. Jadi tanda-tandanya nanti orang berduyun-duyun untuk mencari harta dunia. Kalau yang tadi kekuasaan, ya.
Jadi kekuasaan itu masa maridun, masa yang sakit. Kalau untuk yang terakhir masa mayitun adalah masa-masa di mana manusia akan berburu harta yang kemudian tidak melihat haram dan halal. Itu juga ada dalam hadis, ketika akhir zaman manusia tidak lagi melihat bagaimana cara mendapatkan harta. Dengan ilmu Bapak Ibu sekalian insya Allah kita lebih terjaga. Tanpa ilmu kita akan mendapatkan kesulitan-kesulitan untuk memetakan mana kebenaran, mana kebatilan. Maka tetaplah kita terus belajar, ngaji, tolabul ilmi untuk kita mendapatkan tambahan ilmu. Kita pastikan bertambah umur juga bertambah ilmu. Itulah yang namanya barokah. Kenapa? Barokah itu maknanya ketaatannya bertambah. Bertambah umur tambah ketaatan. Bertambah keluarga tambah ketaatan. Bertambah juga usia, harta, dan juga keluarga, itu pun akan bertambah ketaatan. Dengan demikian insya Allah mudah-mudahan hari-hari kita hari-hari yang berkah. Insya Allah begitu. Demikian ikhwan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji sore hari ini. Tanda tuanya dunia adalah ditandai dengan waktu yang berjalan tak terasa. Begitu, mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah. Akhirnya kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, hari Jumat menjelang matahari terbenam. Mudah-mudahan doa kita mustajab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan ghafirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiraha waj'al khaira a'marina khawatimiha waj'al khaira ayyamina yauma liqa'ika. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizid dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wangsurhum ala aduika wa aduihim. Allahumma al'an kafarata ahlal kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la tarudduhu anil qaumil mujrimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduihim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para bapak, para ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kajian Jumat sore yang sering terus kita ikuti ini senantiasa mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan tambahan kebaikan demi kebaikan. Kalau ada kata yang kurang tepat, pamatur yang kurang tepat, nyun pangapunten. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.